Waktu itu di kampung saya itu lagi gempar-gemparnya kuntilanak ya. Saya kayak masuk ke suatu perkampungan itu, di situ isinya itu perempuan semua, nggak ada laki-laki. Pada video kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisahnya ketika beliau masuk ke dalam perkampungan kuntilanak dan beliau juga pernah melihat istana Dewi Gandasari. Oke, langsung saja kita mendengarkan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Darnia. Saya mau menceritakan pengalaman mistis saya gitu. Sewaktu saya hamil 7 bulan, anak kedua saya. Waktu itu di kampung saya itu lagi gempar-gemparnya kuntilanak ya. Lagi gempar-gemparnya kuntilanak gitu. Di situ keadaan saya waktu itu sedang hamil anak kedua saya di usia kandungan 7 bulan. Di kampung juga itu bukan saya aja yang saat itu hamil, banyak juga gitu kan yang hamil juga ibu-ibu yang lain. Itu mungkin kalau malam itu merasa terganggu gitu dengan kedatangan ya sosok kayak gitu, sosok kuntilanak ya, mungkin mengganggu banget. Di kampung udah ricuh waktu itu, keadaannya tuh udah tiap malam banyak yang lihat gitu, karena sering menampakkan diri, terus termasuk jahil juga gitu kan. Pas itu waktu itu kan keadaan saya kan hamil 7 bulan. Suami saya kan sering sering ngepam di laut karena ada kontrak dari Pertamina. Waktu itu juga masih ada kontrak Pertamina, jadi jarang di rumah gitu kalau tiap malam. Kalau tiap malam tiap hari juga jarang di rumah karena pulang juga setengah bulan sekali baru pulang ke rumah gitu. Jadi waktu itu keadaan saya kan berarti kan berdua sama anak saya yang paling besar gitu ya. Waktu itu umur sekitar 10 tahunan atau 9 tahunan lah. Pas itu kejadiannya yang waktu memang datang gitu kan, memang datang menghampiri saya gitu dalam keadaan tidur mungkin ya, sekitar jam berapa ya, ada jam 1:30 malam lah, 1:30 malam gitu. Keadaan saya kan itu waktu itu kan dalam keadaan tidur malam ya. Pas itu kan waktu itu tidur juga nggak di kamar, jadi di ruangan tengah gitu, terus naruh kasur di situ. Pas itu kan saya dalam keadaan tidur waktu itu jam 1:30 malam lah ada, mungkin seingat saya. Pas itu saya dengar dari kamar mandi ada yang kayak orang mandi gitu ya, kayak orang mandi gitu, suara air lah, kayak orang mandi gimana sih gitu kan, ya kayak orang mandi aja gitu, kejebur kayak gitu. Pas itu kayak antara sadar dan enggak gitu, kayak mimpi tapi dalam keadaan sadar gitu. Cuman mulut tuh nggak bisa ngomong, gimana sih, kayak dalam keadaan sadar cuman kayak kekunci gitu mulut tuh, cuman mata juga nggak bisa melek, itu susah buat meleknya. Terus saya dengar suara dari kamar mandi kayak orang mandi. Pas dari kamar mandi suara kayak orang mandi, pas itu datang gitu, kok ada orang gitu yang menghampiri saya gitu kan. Itu dalam keadaan takut antara kaget. Itu perempuan gitu kan, perempuan pakai gaun putih ya, mungkin ada seatas lutut lah, nggak terlalu panjang banget, perempuan gitu kan. Rambutnya panjang, cuman nggak terlalu panjang, jadi segini rambutnya. Terus rambutnya kayak menutupi ini muka, cuman setengah segini.
Pas itu kan saya kan dalam keadaan tidur tuh di ruang tengah kan. Pas itu dia menghampiri saya, lalu duduk di samping saya gitu kan. Dia ngomong ke saya gini, saya minta baju yang kamu pakai katanya. Minta baju sama sarungnya. Katanya dia mau, kata dia kayak gitu kan. Nanti katanya kamu taruh di belakang aja, di belakang rumah. Pas itu kan di belakang rumah emang ada sampaian baju ya, di belakang rumah itu kan. Nah, dia mungkin nyuruh saya taruh di situ. Pas saya ingat pas bangun tuh, saya kok dimimpiin perempuan yang pakai baju putih itu terus mau baju saya gitu semalam. Pas itu kan saya emang ada niat gitu mau ngasih ya, pagi-paginya itu mau ngasih yang saya pakai semalam itu bajunya yang sama sarungnya itu kan. Pas itu kan saya nanya dulu ke saudara saya yang laki-laki. Saya ceritakan mimpi itu semalam sama saudara saya yang laki-laki, kakak saya yang paling tua. Pas itu ya dia juga kan jangan dulu katanya, takutnya kenapa-napa. Pas itu mending kita ini aja tanya dulu sama orang yang ngerti gitu, sama orang yang bisa ya di kampung ini. Pas itu tanya kan kakak saya ke orang yang mungkin yang ngerti gitu di kampung ini, ya itu emang katanya ya kan di situ kan waktu itu kan emang lagi gempar-gemparnya ini ya kuntilanak gitu. Pas itu mungkin takut juga kakak saya juga lihat keadaan saya juga pas itu waktu hamil besar kan. Pas itu ke orang yang bisa gitu kan, nanya masalah mimpi semalam. Emang iya katanya emang pas waktu itu juga di belakang rumah kan ada pohon pisang. Menurut dia, kata orang bisa juga katanya mungkin dari pohon pisang, tempat tinggalnya di situ di belakang rumah di pohon pisang. Pas itu nyaranin pohon pisangnya ditebang. Gimana katanya kalau pohon pisangnya ditebang? Pas itu ya udah nggak apa-apa, daripada nanti menghindari kejadian yang enggak ya. Jadi pas itu pohon pisangnya ditebang. Ya udah ditebang. Pas setelah pohon pisangnya ditebang itu bukan malamnya lagi, mungkin ada dua harinya lagi itu saya mimpi lagi didatangin sama perempuan lagi. Pas itu dia bilang gini ke saya gitu, ya itu ya kuntilanak itu kan, katanya, saya katanya nggak mau dipindahin, katanya nggak usah dipindahin karena saya juga nggak mengganggu. Dia bicara seperti itu sih kepada saya, karena saya juga nggak mengganggu katanya, cuman saya mau masih betah di sini. Misalkan saya juga udah nggak betah di sini, saya akan pergi dengan sendirinya. Emang nggak mengganggu sih, menurut saya memang nggak mengganggu ya. Jadi dia bahkan melindungi gitu kan, melindungi gitu. Kadang-kadang emang jadi pelindung di rumah saya sendiri. Karena Karena banyak kejadian-kejadian yang orang lain lihat gitu. Kadang-kadang yang memang suka jahil, terus kadang-kadang yang suka jahil, mungkin suka digangguin gitu kan. Suka digangguin sama dia. Jadi mungkin emang udah lama tinggal di situ, cuman ya nggak mengganggu sih. Menurut saya nggak mengganggu, cuman mungkin kakak saya yang nganjurin seperti itu, suruh dipindahin jangan di situ. Tapi memang nggak mengganggu gitu. Ya karena emang nggak mengganggu. Jadi ya udahlah, ya udah jadi ya itu udah dipindahin. Tapi kan dia nggak mau gitu kan. Ya mungkin masih di situ atau enggaknya, saya nggak tahu juga sih. Sekarang sih pengalaman yang melihat makhluk-makhluk kayak gitu udah jarang. Berarti setelah pohon pisang itu ditebang, itu sudah pergi perempuan tersebut atau pernah ditampakin lagi nggak? Enggak. Jadi tetap walaupun udah ditebang juga gitu kan, tapi masih tetap nampakin diri gitu.
Bahkan saya pernah memasuki suatu perkampungan, antara sadar dan enggak ya gitu kan. Saya kayak masuk ke suatu perkampungan itu yang rumahnya itu di atas rawa-rawa. Di atas rawa-rawa itu kayak gubuk gitu kan, kayak gubuk-gubuk kecil di atas rawa-rawa yang terbuat dari bilik gitu kan. Terus atapnya terbuat dari anyaman. Pas itu yang lebih heran lagi gitu, di situ isinya itu perempuan semua, nggak ada laki-laki gitu. Anak-anak itu kan perempuan-perempuan gitu, sama yang dewasa juga perempuan-perempuan, rambutnya itu panjang-panjang semua gitu, nggak ada yang pendek-pendek. Saya masuk ke suatu perkampungan itu, ya melihat isinya itu perempuan semua. Ya di situ juga nggak ada interaksi sih ya, nggak ada pembicaraan atau apa gitu. Saya nggak interaksi sama makhluk-makhluk yang di situ gitu. Cuman saya masuk ke dalam rumahnya gitu. Rumahnya itu kayak apa ya? Kayak ya rumahnya itu sederhana gitu. Nggak ada perabotan kayak umumnya kayak orang-orang ini ya, kayak kasur gitu, lemari atau kursi, itu nggak ada gitu. Kayak cuman gubuk aja gitu, kayak gubuk tempat tinggal gitu. Ya di situ juga saya pernah ada pengalaman lagi gitu, waktu suami kan saat itu kan masih ngepam ya di Pertamina di laut gitu kan. Ngepam di Pertamina di laut yang setengah bulan sekali itu baru pulang. Pas mungkin keadaannya itu waktu itu hujan ya, hujan badai kayaknya waktu itu, pas musim hujan, lagi musim hujan badai juga gitu. Suami saya di laut ya, di kapal gitu kan. Pas itu mungkin iseng-iseng motoin ini lautnya gitu kan, ombak yang gede gitu kan, motoin iseng-iseng. Pas itu kirimin ke saya gitu. Ini katanya di laut lagi badai, lagi ada ini angin besar gitu, badai gitu kan. Lalu dia kirimin foto ke saya gitu lewat WA. Di situ ada keinginan saya untuk melihat lebih jelas gitu fotonya gitu, foto yang dia kirimin itu ombak-ombaknya gitu, lautnya. Pas saya zoom gitu kan, tanpa sengaja saya melihat apa ya, kayak melihat sosok perempuan gitu, yang nggak jelas juga sih, kayak sosok perempuan cuman setengah badan ya, kayak lagi berenang gitu di tengah laut itu kan. Pas itu saya ini lingkarin yang ada foto perempuannya itu kan, saya kirimin lah ke suami. Ini kayak ada sosok perempuan gitu kan di foto yang dikirimin waktu pas badai itu kan. Pas suami saya nggak lihat, mana katanya, oh bukan, kayaknya ini ikan katanya. Tapi enggak kok, kayak perempuan gitu, memang ada rambutnya kayak rambut panjang gitu, cuman nggak jelas ya. Tapi menurut saya itu foto perempuan gitu, kayak lagi berenang gitu kan di tengah laut itu. Sekilas juga saya kayak melihat di sisi-sisinya itu kayak kerajaan lah, kayak semacam kayak istana-istana gitu kan. Ya nggak tahu, tapi itu mungkin ya menurut saya itu emang kayak mirip-mirip kayak gitu. Ya itu pas itu kan saya juga ngomong ke suami gitu, ini kayak perempuan, terus kayaknya istana deh, di istana kerajaan laut ya, kayaknya di bawah laut gitu kan. Pas itu setelah selang 1 atau 2 hari saya dimimpiin, saya mimpi gitu didatangin seorang perempuan gitu yang cantik ya, kayak pakai baju kemben kayak apa ya, kayak adat Jawa kayak gitu kan, ada selendangnya juga gitu kan, pakai mahkota cuman nggak terlalu besar mahkotanya, cuman mahkotanya ya kecil ya, cuman nggak terlalu besar juga gitu kan. Katanya namanya itu, dia menyebutkan ke saya itu, ngasih tahu namanya itu Dewi Gandasari. Namanya dia katanya Dewi Gandasari. Pas bilang Dewi Gandasari, saya bangun gitu kan. Dalam keadaan mimpi itu, saya inget gitu, kok ada yang datang ke dalam mimpi saya, terus itu nyebutin namanya itu kayak Dewi Gandasari gitu kan. Pas saya kan langsung cari kan di Google, cek gitu kan, ada nggak gitu yang namanya Dewi Gandasari, ngecek di Google gitu. Pas di Google ada Nyai Dewi Gandasari itu
adanya itu di Cirebon, tepatnya di daerah Panguragan, masih satu lingkungan sama Sunan Gunung Jati. Pas itu saya juga mikir, kenapa gitu saya tiba-tiba bisa didatangin sosok yang mengaku namanya itu Dewi Gandasari gitu kan. Apakah Dewi Gandasari yang asalnya dari Cirebon itu gitu, yang saya cari di Google gitu, terus keluarnya itu munculnya itu emang dari situ di Cirebon di daerah Panguragan gitu kan. Setelah saya mimpi didatengin sosok Dewi Gandasari itu, saya sempat gitu ada niat untuk untuk ziarah ke sana gitu kan, untuk datang ke makamnya gitu kan. Sempat ada niat gitu, mau ziarah ke sana gitu, datang ke makamnya gitu. Karena saya dimimpiin seperti itu gitu, jadi saya pengen gitu datang ke makamnya juga gitu kan. Ya mau melihat gitu, kenapa gitu bisa sampai datang ke mimpi saya gitu, yang menyebutin namanya itu Dewi Gandasari gitu. Ya sampai saat ini juga saya belum sempat gitu, belum bisa juga ke makamnya gitu kan, yang ada di Cirebon, tepatnya di daerah Panguragan gitu. Ya mungkin suatu saat nanti gitu, kalau ada waktu yang tepat gitu kan, insya Allah gitu, kalau Allah mengizinkan, saya akan ziarah ke makamnya Dewi Gandasari di daerah Cirebon, di Panguragan gitu kan. Mungkin itu saja cerita dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.